Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Darmawan Haputra dengan NPM 073825110004 dari kelas A Program Studi Teknik Pertambangan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi yang saya pelajari selama mengikuti kelas geologi dasar. Materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama ada geologi struktur, yang kedua ada tektonik lempeng, yang ketiga ada fungsi alat dan apa yang saya lakukan ketika saya turun ke lapangan, dan yang keempat ada stratigrafi, dan yang kelima atau yang terakhir ada pemetaan dan penampangan peta geologi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Baik, materi pertama yang akan saya sampaikan adalah materi geologi struktur. 1. Pengertian geologi struktur. Geologi struktur adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari bentuk, susunan, pola, serta deformasi perubahan bentuk batuan di kerak bumi. Ilmu ini menganalisis bagaimana batuan mengalami gaya tektonik seperti tekanan, tarikan, dan geseran, sehingga menghasilkan struktur-struktur geologi seperti lipatan, patahan, kekar, dan sesar. 2. Tujuan. Geologi struktur memiliki tujuan utama, yaitu A. Memahami sejarah deformasi. Tujuan memahami sejarah deformasi adalah untuk menentukan urutan peristiwa geologi, seperti kapan batuan mengalami tekanan, pelipatan, atau patahan. B. Menjelaskan gaya yang bekerja pada batuan. Gaya yang bekerja pada batuan memiliki beberapa jenis, yaitu 1. Tekanan. Tekanan yang membentuk lipatan dan sesar naik. 2. Tarikan. Tarikan membentuk sesar turun dan rekahan. 3. Geseran. Geseran membentuk sesar mendatar. C. Memahami kondisi geologi bawah permukaan. Tujuan ini berguna untuk eksplorasi sumber daya seperti minyak, gas, mineral, dan air tanah. D. Menentukan stabilitas daerah. Tujuan menentukan stabilitas daerah penting untuk analisis bencana seperti gempa bumi, longsor, dan patahan aktif. 3. Konsep dasar dalam geologi struktur. A. Deformasi. Perubahan bentuk batuan akibat gaya tektonik. Deformasi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada elastis. Elastis adalah batuan kembali seperti semula setelah gaya hilang. Yang kedua ada plastis. Batuan berubah bentuk permanen, menekuk sampai lipatan. Yang ketiga ada rapuh. Batuan patah, membentuk sesar atau kekar. B. Stres atau tegasan. Gaya yang bekerja pada unit batuan. Gaya yang bekerja pada unit batuan terbagi menjadi 3 gaya. Yang pertama ada tekanan, yang kedua ada tarikan, dan yang ketiga ada geseran. C. Strain atau regangan. Respon batuan terhadap tegasan. Contohnya adalah pemendekan pada lipatan dan pemanjangan pada sesar turun. 4. Jenis-jenis struktur geologi. A. Lipatan. Lipatan terbentuk akibat gaya tekan yang membuat batuan plastis menekuk. Jenis lipatan adalah 1. Anticline, 2. Syncline, 3. Monocline, 4. Dome, dan 5. basin. B. Kekar. Retakan tanpa perpindahan signifikan. Kekar terbentuk akibat pendinginan magma, tekanan tektonik, dan pelapukan. C. Sesar. Patahan dengan perpindahan nyata terjadi saat batuan rapuh menerima gaya yang berlebihan. Sesar terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada sesar turun, yang kedua ada sesar naik, dan yang ketiga ada sesar mendatar. Baik, selanjutnya ada materi tektonik lempeng. 1. Pengertian. Tektonik lempeng merupakan lapisan penyusun bumi paling atas yang sebagian besar mempunyai ketebalan hingga 100 km. Sementara tektonik adalah adanya proses dari pergerakan yang terdapat pada kerak bumi hingga membuat timbulnya beberapa fenomena seperti lipatan, lekukan, hingga patahan yang berdampak pada tinggi rendahnya permukaan bumi. 2. Teori tektonik lempeng. Teori tektonik lempeng adalah teori dasar di bidang geologi, dikembangkan untuk dapat memberi penjelasan secara mendalam mengenai fakta dari
pergerakan besar lapisan permukaan paling atas bumi atau litosfer secara alami. 3. Contoh teori tektonik lempeng. Tektonik lempeng dipakai untuk menjelaskan pergeseran benua, fenomena yang terjadi saat benua masih menjadi satu kesatuan yang disebut benua super besar atau superkontinent dan dinamakan dengan Pangea. Hingga tak lama setelah itu, benua yang muncul terbagi menjadi beberapa bagian. Beberapa bagian benua yang terbagi dinamakan Gondwana dan Laurasia. 4. Jenis-jenis batas tektonik lempeng. A. Batas divergen atau saling menjauh. Batas divergen disebut juga sebagai zona penambahan dan pembentukan lempeng baru. Batas ini merupakan zona dengan lempeng-lempeng mengalami pergerakan saling menjauh satu sama lain. B. Batas konvergen atau saling mendekat. Batas konvergen adalah zona penghancuran yang membuat lempeng-lempeng di permukaan bumi kemudian mendekat satu sama lain. Salah satu lempeng kemudian masuk dan menembus mantel bumi, mengalami peleburan serta penghancuran yang diakibatkan adanya suhu tinggi. C. Batas transform atau saling mengejar. Batas transform juga disebut dengan batas geser karena pada batas transform tak terdapat litosfer yang kemudian dihancurkan, tidak dapat litosfer baru tercipta. Kemudian ada fungsi alat dan apa yang saya lakukan ketika turun ke lapangan. A. Fungsi dari alat yang gunakan. Alat-alat yang saya pelajari saat turun lapangan, yang pertama ada kompas geologi. Kompas geologi berfungsi untuk menentukan arah lareng, kedudukan lapisan batuan strike dan dip, serta arah struktur geologi lainnya seperti sesar. Yang kedua ada GPS. GPS berfungsi untuk mengukur koordinat lokasi, lintang busur, dan ketinggian secara akurat, mencari titik-titik penting seperti lokasi sesar, jenis batuan unik, dan membandingkan dengan peta yang ada. 3. HT atau Handetolki. HT berfungsi untuk komunikasi antar tim secara real time, terutama jika terpisah atau di daerah yang sulit dijangkau telepon seluler. Yang keempat ada peta geologi. Peta geologi berfungsi untuk memberikan gambaran awal tentang jenis batuan, struktur geologi, dan sejarah aktivitas vulkanik Gunung Gamalama. 5. Peta topografi. Peta topografi berfungsi untuk menunjukkan bentuk permukaan bumi seperti lereng, lembah, dan puncak, ketinggian, dan fitur alam lainnya. Berguna untuk merencanakan jalur penelitian, memperkirakan tingkat kesulitan perjalanan, dan memahami hubungan antara topografi dan struktur geologi. 6. Palu geologi. Palu geologi berfungsi untuk mengambil contoh batuan atau sampel dengan cara memukul atau memecah batuan agar mendapatkan bagian yang utuh dan representatif. B. Kegiatan ketika berada di lapangan. Saat saya sampai di lapangan, yang pertama kali kami lakukan adalah mendengarkan instruksi dari dosen mengenai penjelasan alat-alat yang akan digunakan. Setelah itu, kami dibagi menjadi beberapa kelompok untuk belajar menggunakan alat-alat yang dibawa seperti kompas, GPS, peta, palu, dan sebagainya. Kemudian masuk ke materi stratigrafi. 1. Pengertian. Stratigrafi adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari lapisan-lapisan batuan atau strata, hubungan antara lapisan proses pembentukannya, umur relatif, serta penyebarannya di permukaan bumi. Tujuan utamanya adalah untuk memahami sejarah geologis suatu daerah. 2. Prinsip dasar stratigrafi. Prinsip dasar stratigrafi terbagi menjadi beberapa prinsip. A. Prinsip superposisi. Dalam prinsip ini, dalam susunan batuan sedimentasi yang belum terlipat, lapisan yang berada di bawah lebih tua daripada lapisan di atasnya. B. Prinsip horizontal awal. Prinsip ini adalah lapisan sedimen awalnya
terendapkan secara mendatar. Jika sekarang miring atau terlipat, berarti ada proses tektonik setelah pengendapan. C. Prinsip kesesuaian. Prinsip kesesuaian adalah lapisan sedimen awalnya melanjut secara luas dan terputus karena erosi atau proses geologi lain. D. Prinsip cross-cutting. Prinsip cross-cutting adalah batuan atau struktur yang memotong lapisan lain, misalnya intrusi dan sesar, lebih mudah daripada lapisan yang dipotong. E. Prinsip inklusi. Prinsip inklusi adalah fragmen batuan yang terdapat dalam batuan lebih tua dari batuan yang mengandungnya. 3. Cabang atau pendekatan stratigrafi. Cabang stratigrafi terbagi menjadi beberapa cabang. Yang pertama ada stratigrafi litologi. Stratigrafi litologi adalah mengelompokkan lapisan berdasarkan jenis batuan seperti batuan sedimen, beku, dan metamorf. 2. B. Stratigrafi biologi. Stratigrafi biologi menggunakan fosil untuk menentukan umur relatif lapisan. Contoh konsep yaitu fosil indeks dan blossom. C. Stratigrafi kronologi. Stratigrafi kronologi mempelajari umur dan waktu pembentukan lapisan berdasarkan metode absolut. D. Stratigrafi seismik. Stratigrafi seismik adalah menggunakan data seismik untuk memetakan lapisan bawah permukaan, sering dipakai di industri migas. E. Stratigrafi magnetik. Stratigrafi magnetik adalah menggunakan tekanan perubahan medan magnet bumi yang tersimpan dalam batuan. 4. Manfaat stratigrafi. Manfaat stratigrafi memiliki beberapa manfaat. A. Eksplorasi migas. Eksplorasi migas penting untuk memahami reservoir, batuan penundung, dan batuan sumber. B. Eksplorasi batubara. Eksplorasi batubara memberikan manfaat untuk mengetahui lapisan penyusun dan struktur geologi. C. Mitigasi bencana. Manfaat mitigasi bencana yaitu membantu memahami kondisi tanah, potensi longsor, dan stratigrafi sedimen gunung api. D. Konversi lingkungan. Konversi lingkungan berfungsi untuk mengetahui perubahan lingkungan purba dan pemulihan lahan. Baik, materi selanjutnya adalah pemetaan dan penampangan peta geologi. Pengertiannya adalah peta geologi adalah peta yang menggambarkan sebaran jenis batuan dan struktur geologi di suatu daerah pada permukaan bumi. Peta ini menunjukkan jenis batuan, misalnya batu lanau, batu pasir, batu granit, dan batu konglomerat. Batas antar satuan batuan. Struktur geologi seperti lipatan atau kemiringan lapisan unsur topografi seperti kontur dan sungai. Sedangkan penampang geologi atau gambar bagian bawah adalah potongan vertikal permukaan bumi yang dibuat berdasarkan peta geologi untuk memperlihatkan susunan lapisan batuan di bawah permukaan, kemiringannya, serta hubungan antara batuan secara 3 dimensi. Baik, mungkin itu saja beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.